Kalau belum menikah, wajib mentaati, menghormati, menghargai, melayani, memperhatikan kedua orang tuanya. Tapi setelah perempuan tersebut sudah menikah, sudah berstatus istri, maka dia wajib memperhatikan, melayani suaminya. Beda seperti laki-laki. Laki-laki dari lahir wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Setelah dia berstatus suami, dia juga tetap wajib berbakti kepada itu. Laki-laki sudah punya anak, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan kalau dia sudah punya cucu sekalipun, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena baktinya anak laki-laki permanen, tidak bisa dirubah-rubah, permanen. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah ridallah fi ridal walidain. Berbakti kepada kedua orang tua, ridallah, karena ridhonya Allah. Tergantung ridho. Rajin beribadah. Kita yakin ibadah tak diterima, sedekah tak diterima, sholat tak diterima. Tapi Allah akan marah sama kita kalau ahli ibadah tersebut kurang ajar sama orang tua. Sekarang kita berada di zaman banyak orang terlalu fokus mengorbankan hartanya untuk mentraktir teman-temannya, tapi perhitungan sama kedua orang tuanya. Betul atau tidak? Betul. Banyak orang sekarang meluangkan waktu, punya waktu, selalu ada kesempatan untuk teman-temannya, untuk tongkrongannya, tapi tidak ada waktu untuk kedua orang tuanya. Dan berhubungan pada saat ini kita juga harus memperhatikan mertua juga termasuk orang tua. Kenapa istri harus fokus berbakti kepada suaminya saja? Karena suaminya wajib berbakti kepada mertuanya. Suami harus tahu bahwa bukan cuma dirinya yang punya orang tua, yang dulunya dikandung, dibesarkan dengan susah payah. Itu ibu-ibu kalau lagi hamil, tidurnya saja susah, makan saja tidak semua cocok, sedikit-sedikit muntah lagi. Itulah perempuan. Ketika dia lahir, luar biasa, sakitnya luar biasa. Bahkan Syekh Ramadan Al-Buti pernah berkata, apakah ketahuilah ada satu yang lebih sakit daripada melahirkan. Ibu, tapi banyak penceramah di belakang kuliah. Yang ku tahu saya satu di penceramah. Di belakang banyak penceramah juga yang cerita terus. Tapi ketahuilah, ternyata ada satu yang lebih sakit daripada melahirkan. Lebih sakit daripada melahirkan. Kita tahu melahirkan itu mengorbankan nyawa, tapi ternyata ada yang lebih sakit daripada melahirkan. Kita tahu yang lebih sakit daripada melahirkan ketika anak membentak orang tuanya. Hancur hatinya orang tua. Walaupun tidak menangis, tapi hatinya menyiksa. Bahkan dia malam, bahkan ada beberapa orang tua malu memperlihatkan air matanya, dia menangis sendiri di dalam kamar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu untuk laki-laki yang punya orang tua yang harus diperhatikan. Dan laki-laki yang berstatus suami, ketahuilah istrimu juga punya orang tua. Dan orang tuanya istrimu adalah orang tuamu juga. Mertuamu lah yang mengandung istrimu, yang membesarkan istrimu, yang mendidik istrimu. Maka hargai pemilik istrimu. Siapa yang memiliki istrimu? Itulah mertuamu. Maka anggaplah, harus kita yakini bahwa mertua
sama-sama orang tua tak juga. Istri tidak perlu berbakti kepada orang tuanya lagi karena ada di suaminya, tapi yang wajib berbakti kepada mertua itulah suami. Makanya istri yang baik, istri yang cerdas, setiap ada sesuatu dia bilang sama suaminya, wahai sayangku, oh my darling, oh cintaku, belikan nih mama tak mau dulu, kita kasih hadiah. Perhatikan nih mama tak, teleponi, bagaimana nih kabarnya. Kalau istri yang mengingatkan suaminya agar suami memperhatikan ibunya, maka istri itulah istri yang dibilang soleha. Dan kalau itu terjadi, maka suami terbiasa berbakti kepada orang tuanya. Kalau sudah terbiasa, tidak mungkin kalau ada istri yang begitu sifat baiknya, orang tuanya terlupakan. Tidak mungkin. Maka orang tuanya istri, yaitu mertua, pasti akan lebih diperhatikan juga. Berkah suami istri yang selalu mengingatkan suaminya. Sebelum saya tutup, boleh saya kasih pantun, boleh? Boleh. Tapi ini pantun kayak cerita-cerita di sini. Ada seseorang cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bermimpi. Ini nyata ini, nyata. Seseorang cucu Rasulullah telah bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat ada burung merpati terbang dari Bogor menuju Sinjai. Akhirnya orang tersebut cari tafsir mimpinya. Ya diketahui ternyata tafsir mimpinya menjawab. Ternyata inilah salah satu jawaban bahwa jodohnya Haikal berada di Sinjai, walaupun menikahnya di Makassar. Jelas ya? Jadi luar biasa. Mudah-mudahan berkah pertemuan ini Allah angkat derajat kita di dunia dan Allah angkat derajat kita di akhirat. Dan kita doakan kedua mempelai agar merasakan sakinah, ketenangan fis sabah di pagi hari, dan merasakan mawaddah, keromantisan di siang hari, warahmah, dan kasih sayang di malam hari. Amin amin ya rabbal. Dan kita doa kepada Allah, siapapun di antara kita yang belum menikah, Allah percepat jodoh kita. Amin. Allah mudahkan jodoh kita. Allah pergampang jodoh kita. Kembali saya ulangi, jodoh yang cocok di mata dan cocok di hati. Mari